Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Tridia Hapsari, yang kedua ada Elda Sufrotul Sania, dan saya sendiri Nikmatun Islami. Untuk materi yang pertama yaitu konsep sukuk. Sukuk berasal dari bahasa Arab yaitu sukuk, yang merupakan bentuk jamak dari syuk yang memiliki arti dokumen atau lembaran kontrak yang serupa dengan sertifikat atau not. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional pada poin ketiga disebutkan obligasi syariah atau sukuk adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi berupa bagi hasil atau margin serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Selanjutnya, tujuan sukuk. Penerbitan sukuk memiliki beberapa tujuan, yaitu memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara atau APBN. Yang kedua, mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah. Yang ketiga, menciptakan benchmark di pasar keuangan Islam. Yang keempat, diverifikasi basis investor SBN, mengembangkan alternatif instrumen investasi, mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara, mendorong tertib administrasi pengelolaan barang milik negara, dan memanfaatkan dana masyarakat yang belum terjalin dalam sistem perbankan konvensional. Keuntungan dan manfaat berinvestasi pada sukuk. Sukuk memiliki beberapa keunggulan, di antaranya yang pertama dapat dimiliki oleh investor retail dengan nominal yang ringan dan tergolong investasi yang mudah dicairkan. Yang kedua, bagi penerbit, sukuk berperan sebagai alternatif sumber pendanaan yang mengalami defisit. Hasil dari penjualan sukuk dapat menjadi tambahan modal bagi perusahaan penerbit. Yang ketiga, legal. Sukuk juga dapat diterbitkan oleh pemerintah. Yang keempat, terjamin keamanannya. Dalam pasal 5 Undang-Undang SBSN menyatakan bahwa penerbitan SBSN dilakukan oleh pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan melalui DJPPR, sehingga sudah dipastikan instrumen ini dijamin keamanannya. Juga memberikan manfaat bagi investor yang melakukan investasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan imbalan yang dibayarkan secara periodik. Yang kedua, pembayaran imbalan dan nilai nominal dijamin oleh negara. Yang ketiga, dapat diperjualbelikan di pasar sekunder pada harga pasar. Yang keempat, terdapat potensi capital gain bagi sukuk holder. Yang kelima, instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, imbalan hasil sukuk dalam bentuk capital gain. Imbalan hasil dalam obligasi syariah atau sukuk dapat dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, profit sharing. Jika akad yang digunakan adalah akad mudharabah, maka pendapatan akan tetap berupa bagian pendapatan dari hasil sewa. Jika akad yang digunakan adalah ijarah, maka imbalan hasil ini dibayar secara reguler sampai jatuh tempo dan ditetapkan dalam persentase dari nilai nominal. Yang kedua yaitu capital gain. Jenis ini jatuh sebelum jatuh tempo yang biasanya sukuk diperdagangkan di pasar sekunder, sehingga investor mempunyai kesempatan untuk memperoleh capital gain. Yang ketiga, hak klaim pertama. Jika emiten bangkrut atau dilikuidasi, pemegang sukuk sebagai kreditur memiliki hak klaim pertama atas aktiva perusahaan.
Dan yang keempat, jika memiliki sukuk konversi, investor dapat mengkonversikan sukuk menjadi saham pada harga yang telah ditetapkan dan kemudian akan memperoleh manfaat atas saham tersebut. Jenis-jenis sukuk. Berdasarkan jenis akad, sukuk diklasifikasikan ke dalam 9 jenis sebagai berikut. Yang pertama ada sukuk ijaroh. Sukuk ijaroh merupakan sertifikat sukuk yang dikeluarkan berdasarkan aset-aset tertentu yang sah mempunyai nilai ekonomis. Nah, yang kedua ada sukuk mudharabah, yaitu sukuk yang merepresentasikan suatu proyek atau kegiatan usaha yang dikelola berdasarkan akad mudharabah. Yang ketiga ada sukuk istiqna. Sukuk istiqna merupakan sukuk yang diterbitkan untuk menghimpun dana untuk produksi suatu barang sehingga barang yang dihasilkan menjadi milik pemegang sukuk. Yang keempat ada kafalah. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak lain atau tertanggung. Yang kelima ada sukuk musyarakah, yaitu sukuk yang diterbitkan dengan tujuan memperoleh dana untuk menjalankan proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah berjalan, atau untuk membiayai bisnis yang dilakukan berdasarkan akad musyarakah. Yang keenam ada sukuk wakalah. Sukuk wakalah merupakan proyek yang dikelola berdasarkan perjanjian wakalah dengan menunjuk agen untuk pengelola kegiatan atas nama pemegang saham. Yang ketujuh ada sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah adalah sukuk yang merepresentasikan suatu proyek atau kerugian usaha yang dikelola berdasarkan akad mudharabah. Yang ke-8 ada sukuk muzaroah, yaitu sukuk yang diterbitkan untuk menghimpun dana guna mendanai kegiatan pertanian berdasarkan akad musyarakah. 9. Sukuk musakoh, yaitu sukuk yang diterbitkan untuk menggunakan dana hasil emisi sukuk untuk melakukan kegiatan irigasi untuk tanaman berbuah, untuk menutupi biaya operasi dan pemeliharaan tanaman berdasarkan kontrak musakoh. Ditinjau dari pihak penerbit ada 2 sukuk. Yang pertama sukuk korporasi, yaitu surat berharga syariah yang diterbitkan oleh perusahaan untuk keperluan membiayai kebutuhan dana perusahaan. Yang kedua ada surat berharga syariah negara, yaitu sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Sukuk negara mempunyai landasan hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Dari pembagian atau pendapatan hasil, yang pertama ada sukuk margin. Sukuk margin merupakan sukuk yang pendapatannya bersumber dari margin keuntungan akad jual beli. Yang kedua ada sukuk fee. Sukuk fee yaitu sukuk yang pendapatannya bersifat tetap karena bersumber dari pendapatan tetap dari sewa. Yang ketiga ada sukuk bagi hasil, yaitu sukuk pembayaran pendapatannya berdasarkan bagi hasil dan hasil yang diperoleh dalam menjalankan usaha yang dibiayai. Ditinjau dari basis aset. Yang pertama sukuk aset, yaitu pembiayaan yang berbasis pada aset termasuk di dalamnya sukuk salam. Yang kedua sukuk penyertaan, yaitu pembiayaan yang berbasis pada penyertaan modal. Sukuk penyertaan juga bisa disebut dengan sukuk equity. Skema penerbitan sukuk ijaroh. Pertama, pengalihan hak manfaat objek ijaroh dari emiten kepada investor. Selanjutnya, si investor membayar ujroh sesuai akad ijaroh kepada emiten, senilai issuance. Selanjutnya, si emiten menyewakan objek ijaroh kepada pengguna akhir, lalu si pengguna akhir membayar sewa. Selanjutnya, emiten meneruskan ujroh kepada investor berupa cicilan dan sisa imbalan ijaroh. Selanjutnya ada skema penerbitan sukuk mudharabah.
Yang pertama, emiten menerbitkan sukuk mudharabah dan investor menyerahkan dana. Investor sebagai swahibul mal dan emiten sebagai mudharib. Kemudian dana dari swahibul mal digunakan untuk pembiayaan kegiatan usaha. Selanjutnya, kegiatan usaha menghasilkan pendapatan. Dan terakhir, distribusi pendapatan atau bagi hasil untuk investor dan emiten sesuai dengan nisbah. Selanjutnya ada perkembangan sukuk. Sukuk mulai digunakan di pasar modal Indonesia sejak tahun 2006 sejalan dengan terbitnya peraturan Bapepam strip LK nomor 9.A.13 tentang penerbitan efek syariah. Sebelumnya digunakan istilah obligasi syariah. Sukuk yang pertama terbit di Indonesia adalah sukuk komparat diterbitkan oleh PT Indosat Tbk pada tahun 2002. Meski masih sangat kecil, yaitu mulai dari tahun 2007 sampai tahun 2010, nilai sukuk komparat yang diterbitkan belum mencapai Rp 5.000 miliar atau penerbitan sukuk rata-rata 8,6% per tahun dari nilai-nilai penerbitan obligasi komparat. Namun pertumbuhan sukuk komparat di Indonesia cenderung meningkat dari tahun 2007 sampai tahun 2009, namun sedikit menurun pada tahun 2010. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, bulan April, peningkatan terbanyak terjadi pada tahun 2019. Sedangkan untuk tahun 2020 terjadi penurunan penerbitan obligasi syariah. Dampak yang penerbitan obligasi syariah ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada dampak positif, yang kedua ada dampak negatif. Perkembangan obligasi syariah yang rendah dapat berdampak pada regulasi yang dikeluarkan oleh regulator. Hal ini bisa disebabkan oleh sosialisasi yang kurang kepada masyarakat. Sedangkan dampak positif dari perkembangan obligasi syariah ini yaitu sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Dengan adanya obligasi syariah memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian di Indonesia, terutama terhadap uang negara yang dikelola pemerintah. Hadirnya obligasi syariah sebaiknya dapat dimanfaatkan secara maksimal guna memberantas piutang negara Indonesia, karena jika tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal, maka negara masih saja dirugikan dengan biaya bunga dari hutang piutang yang terdahulu. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.